Baiklah, pada buku berikutnya kita di sini dapat lihat petunjuk praktikum pengolahan sinyal digital, yaitu pada praktikum pertama itu berisi tentang sinyal listrik dan kontinu, di mana kita di sini diharuskan memahami sinyal waktu listrik dan kontinu, kemudian memahami operasi pada sinyal, kemudian memahami sistem waktu listrik. Langsung saja kita akan masuk kepada kegiatan praktikum. Jalankan 2 program di bawah ini. Kemudian kita diminta untuk mengamati hasilnya dan buatlah pembahasan pengertian sinyal kontinu dan sinyal listrik serta jelaskan perbedaannya. Langsung saja kita buat pada MATLAB. Nah, di sini sudah kita buat ya pada MATLAB. Jadi kita mulai dulu dari sinyal kontinu. Jadi sinyal kontinu ini adalah sinyal yang nilainya ada di setiap waktu. Jadi bentuknya itu halus dan tidak terputus. Contohnya kita memakai rumus yang ini. Nah, ini rumus yang ini. Artinya T itu dia waktu yang berjalan terus menerus. Kemudian untuk kemudian untuk yang E pangkat minus 0,1 T itu ini bagian yang membuat amplitudenya itu mengecil. Kemudian bagian sin 2/3 T ini yang bikin untuk nantinya apa buat yang ini itu untuk membuat bentuk gelombangnya. Jadi hasil grafiknya itu gelombang yang makin lama makin mengecil dan garisnya halus. Itu nanti bentuk grafiknya. Selanjutnya untuk sinyal listrik, kalau yang ini dia kebalikan dari sinyal kontinu. Sinyalnya cuma ada di waktu tertentu saja, jadi tidak terus menerus. Contohnya N sampai 7 kayak ini kan. Jadi N ini dia memiliki jadi N ini adalah indeks bukan waktu kontinu, dan X ini adalah nilai sinyal di setiap indeks. Grafiknya ditampilkan pakai batang-batang, jadi tidak nyambung seperti garis. Nah, berikutnya kita akan masuk pada soal nomor 2, yaitu sistem pembayaran pinjaman bank dan dimodelkan sebagai. Kita di sini disuruh untuk mencatat hasil dan buatlah pembahasan jika pinjamannya 0 adalah $6.000, bunganya itu per tahun 15% dan pembayaran angsuran per bulannya itu $150, dan bandingkan sama yang $300. Berikut ini adalah kode dari hitung sisa pinjaman pajak. Langsung saja kita run. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan jumlah pinjaman. Jadi jumlah pinjamannya itu $6.000 kemudian bunga per tahunnya itu 0,15. kemudian biaya per bulannya tadi yang pertama itu 150. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya itu mana tadi ya, nih. Apakah sama dengan perhitungan secara rumusnya?
Baik, kita akan melihat secara perhitungan matematisnya. Jika bunganya itu 6.000, pinjamannya 6.000, bunga per tahunnya 15%, maka di sini kita menggunakan persamaan sistem Y N sama dengan 1 ditambah A per 12 dikali Y dikali N kurang 1 dikurang X dikali N. Nah, pada bulan pertama itu hasilnya 5.925. Dapat kita lihat. Nah, di sini hasilnya itu 5.925. Kemudian di bulan 2 itu 584906. Iya, plus ya. Kemudian kita akan mencoba bila bunganya kemudian kita akan mencoba apabila angsurannya itu menjadi $300. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat secara matematisnya apakah sama atau tidak. Yang pertama itu pada bulan pertama 5,7750 ya, sesuai ya. Jadi untuk bunga yang pertama atau angsuran yang 150 itu dia hasilnya itu sisa pinjaman berkurang tetapi sangat lambat. Jadi hal ini karena bunga tiap bulannya masih cukup besar sehingga sebagian pembayaran hanya menutupi bunga. Jadi yang bisa disimpulkan pinjamannya itu belum lunas dalam waktu kurun 36 bulan. Pada angsuran yang 300 dapat kita lihat tadi sisa pinjamannya berkurang lebih cepat karena pembayaran lebih besar dari bunga. Jadi kesimpulannya itu pinjamannya ini bisa lunas lebih cepat sebelum 36 bulan. Yang kita masuk pada soal berikutnya. Menjalankan program berikut ini untuk menentukan pencerminan sinyal. Kemudian amati hasilnya dan berikan pembahasan dari hasil pencerminan sinyal tersebut. Langsung saja kita buka di MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuat kodingan pencerminan sinyal atau folding. Langsung saja kita coba run. Nah, berikut ini adalah bentuk sinyal asli. Dan ini sinyal faultnya atau cerminannya. Jadi untuk sinyal asli berada pada yang ini, dia itu memiliki nilai indeks dengan waktu n sama dengan 0 sampai dengan 9. Jadi setiap garis tegak menunjukkan nilai amplitudo sinyal pada waktu tertentu. Nilai amplitudo sinyal yang digunakan berasal dari data X sama dengan 5243530005 yang dimana itu NIM saya sendiri. Artinya setiap nilai tersebut berada pada posisi waktu n yang berbeda. Pada grafik terlihat bahwa nilai sinyal aslinya itu berubah-ubah sesuai dengan urutan data yang dimasukkan. Nih, pada 0 dia berada di 5, pada dia di 1 ini dia berada di 2, kemudian pada indeks waktu yang 2-nya ini dia berada di 4, dan pada di saat yang di 3 ini dia berada di 3 sesuai dengan NIM saya 5243530005. Kemudian untuk sinyal foldingnya atau hasil pencerminannya
itu sama kayak tadi, cuman dia diubah menjadi minus. Jadi ini kan 0 sampai minus 9. Meskipun posisi waktunya itu berubah, tapi nilai amplitudo tetap sama. Hal ini terlihat dari tinggi batang grafik yang masih memiliki nilai yang sama seperti pada sinyal yang asli. Di sini kita lihat pada indeks waktu nolnya itu dia berada di 5, pada di 1 dia di 2, sama seperti ini ya, yang sinyal asli ini tadi 5, 2, 4. Masuk untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 4 yang ini. Langsung saja kita coba pada MATLAB. Nah, di sini sudah saya buat codingannya. Langsung saja kita run. Nah, berikut ini adalah sinyalnya ya, pergeseran sinyalnya. Jadi pergeseran sinyal ini merupakan proses memindahkan posisi sinyal pada sumbu waktu n tanpa mengubah nilai amplitudonya. Grafik pertama kita lihat amplitudonya itu tetap ya, tapi posisi sinyalnya yang berbeda. Pada saat 6 ini dia di 1, 7 di 0, 8 di 2. Sementara pada grafik yang kedua ini dia 6-nya itu berada di 3, 7-nya itu di 1, dan 8-nya itu ada di 1. Kemudian untuk yang terakhir dia berada di 2, 7-nya berada di 3, 8-nya berada di 1. Jadi dia kan sesuai dengan yang saya bilang tadi. Dia memindahkan posisi sinyal pada sumbu waktu n tanpa mengubah amplitudonya. Amplitudo ini tetap semua, hanya saja yang berpindah itunya. Nah, kita akan masuk ke soal nomor 5, yang dimana soalnya itu adalah geserlah sinyal X1 berikut ke dalam bentuk X2 sama dengan X1 n sampai 6. Langsung saja kita buat. Baiklah, langsung saja kita akan men-run si codingan tersebut. Nah, berikut ini adalah hasil dari pergeseran sinyal. Operasi pergeseran sinyal listrik dengan persamaan X2 kali N sama dengan X1 N sampai dengan 6. Jadi semua sinyal bergeser ke kanan 6 satuan waktu. Kemudian bentuk sinyalnya ini tidak berubah. Nilai amplitudo pada ketiga sinyal tetap sama sebelum dan sesudah pergeseran. Pada grafik yang pertama ini dia nilainya itu 1, 0, 2. Kemudian setelah pergeseran 1, 0, 2 juga. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk perbedaan hanya pada posisi, bukan nilai grafik terlihat berpindah ke kanan, tetapi tinggi batang atau nilai sinyalnya itu tidak berubah sama sekali. Bisa kita lihat. Kemudian jenis sinyal itu tidak mempengaruhi hasil pergeseran. Meskipun nilai ketiga sinyal yang berbeda, tetapi hasil operasinya tetap sama secara konsep, yaitu hanya pergeseran posisi. Intinya operasi X26 sama dengan X1 sampai N sampai dengan 6 ini hanya menyebabkan pergeseran waktu ke kanan tanpa mengubah bentuk dan amplitudo sinyalnya. Berikutnya kita akan masuk ke soal selanjutnya. Di sini kita masuk pada praktikum yang kedua, yaitu proses pemrosesan sinyal suara. Di sini kita disuruh untuk menjalankan satu program dengan mengucapkan sebanyak 1 kali ucapan. Ya, langsung saja kita coba.
Nah, di sini saya sudah membuat codingannya. Langsung saja kita coba ya. 1. Kan mencoba baiklah, kita akan run kembali programnya karena tadi waktu perekamannya terlalu cepat 2 detik. Kita membuat waktu perekamannya ini menjadi 5 detik. Baiklah, langsung saja kita buat. 1 sudah kita buat dan hasilnya itu berjalan dengan bagus, berarti programnya itu sesuai. Baiklah, kita masuk ke program soal nomor 2, yaitu jalankan program berikut untuk membunyikan filenya. Nah, di sini saya sudah membuat runnya. Langsung saja kita coba run. Halo. Nah, ini adalah hasil dari sinyal suara hasil rekaman kita. Di sini berbeda dengan yang di sini tadi karena saya sudah membuatnya sebelumnya dan dengan suara yang berbeda. Jadi dia min ratanya itu pun berbeda. Karena dia tergantung dengan seberapa kuat dan kecilnya juga suara. Dapat kita lihat di sini minus. Di sini tadi dia itu tidak ada minus karena di sini saya tadi mencobanya menggunakan suara yang lantang. Tapi ketika saya mencoba untuk membuat videonya ini di MATLAB, saya menggunakan suara yang pelan supaya ada perbedaannya dengan yang sudah saya buat sebelumnya. Ini hasil yang sudah saya buat juga sebelumnya. Baiklah, kita akan masuk ke kegiatan praktikum yang selanjutnya. Di sini kita diminta untuk membuat program menggunakan fungsi min, terus kemudian std dan sum untuk menghitung rata standar efisiensi dan energi total sinyal suara yang telah terekam. Kita buka MATLAB. Di sini saya tadi sudah buatnya. Langsung saja kita run. Nah, di sini kita lihat didapat hasil sinus dengan F sama dengan 100. Gitu ya. Jadi grafik yang dihasilkan tadi itu untuk menunjukkan sinyal sinus dengan frekuensi 1000 Hz yang diplot terhadap waktu atau detik dengan amplitudo antara -1 sampai 1. Sinyal terlihat berisolasi secara periodik dan rapat sepanjang interval waktu yang ditampilkan. Nah, dapat kita lihat sinyalnya seperti ini. Jadi pada program itu kita gunakan frekuensi pencuplikan fs sama dengan 8000 Hz. Artinya 1 detik terdapat 8000 sampel yang sinyal yang diambil. Karena frekuensi sinyal yang kita buat itu adalah 1000 Hz. Maka nilai frekuensinya itu sudah memenuhi aturan Nyquist, yaitu frekuensi sampling minimal harus 2 kali frekuensi sinyal.